mendemonstrasikan pemahaman saya terkait modul yang saya pelajari dalam program Guru Penggerak. Seperti yang tampil dalam layar, Bapak Ibu bisa lihat pemetaan aset SD Muhammadiyah 1 Parepare. Jadi kami di sini dalam program Guru Penggerak diminta untuk mengetahui apa saja aset yang dimiliki oleh sekolah, karena nantinya aset ini dijadikan sebagai kekuatan modal utama bagaimana kami guru penggerak nantinya akan membangun sekolah. Tidak berlama-lama sekarang dapat Bapak Ibu saksikan. Apa yang dimaksud aset atau modal? Seperti yang kita lihat, segala sumber daya yang dimiliki oleh sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk memberikan kualitas pembelajaran yang optimal bagi murid. Tujuan sekolah yaitu memberikan pembelajaran, pengalaman belajar kepada murid yang seoptimal mungkin agar kelak murid kita bisa menjadi pribadi yang bahagia dan selamat sebagai insan manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu apa saja aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah kita? Pasti memiliki aset. Nah, kemarin itu saya sudah sempat memetakan, saya mengutip pemetaan aset yang dari salah satu ahli, apa saja aset utama yang dimiliki sekolah. Jadi sebenarnya ada 7. Ada 7. Pertama, modal manusia. Jadi aset ini sama saja dengan modal ya. Pertama, modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Seperti yang Bapak Ibu bisa saksikan, apa itu modal manusia? Jadi Bapak Ibu, guru, kepala sekolah, murid adalah modal, adalah aset yang dimiliki sekolah. Jadi tadi sempat Pak Arman bilang dananya sekitar 1 miliar. Iya, itu dia masuk dalam golongan modal finansial. Perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa kalau berbicara tentang modal atau aset, mungkin mindset kita selalu mengarah kepada hal-hal yang berbau finansial, yang berwujud atau berfisik. Kita tidak sadar ternyata modal atau aset itu ada yang fisik dan ada pula yang non fisik. Selalu kita berpikir bahwa aset itu bangunan, infrastruktur, buku-buku, tanpa kita menyadari bahwa selain itu, selain fisik yang kita sebutkan yang ada dalam pikiran kita, ternyata kita juga punya lingkungan, kita punya relasi, hubungan sosial, kita punya hubungan politik, kita juga punya modal agama dan budaya. Jadi dapat Bapak Ibu saksikan, modal manusia yaitu sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil. Siapa saja itu? Kita, guru, termasuk juga orang tua siswa, termasuk juga murid kita. Atau modal yang hidup ya, yang ada di sekolah. Kemudian modal sosial, hubungan kerjasama atau asosiasi antara 2 orang atau lebih didasari oleh satu tujuan yang sama. Kemudian modal politik, yaitu modal yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Lalu modal agama dan budaya, yaitu keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam satu komunitas. Kemudian modal fisik, nah inilah yang paling sering kita ucapkan, yang selalu muncul pertama kali dalam mindset kita, dalam cara berpikir kita, kalau kita ditanya tentang apa saja modal yang dimiliki oleh sekolah. Modal fisik ini yaitu bangunan dan infrastruktur. Jadi bangunan dan infrastruktur itu berbeda. Jangan sampai kita berpikir itu satu hal yang sama. Lanjut, modal lingkungan. Jadi potensi yang perlu diolah dan mempunyai nilai ekonomi lebih. Kemudian modal finansial. Nah, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya, dan saya akan memaparkan hasil pemetaan aset yang telah saya analis dengan teman kelompok saya. Yang pertama itu modal manusia. Modal manusia yang dimiliki oleh SD Muhammadiyah 1 itu yang pertama, kepala sekolah berpendidikan minimal S2, bersertifikat kepala sekolah, pribadi yang disiplin, bijaksana, dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, guru di SD Muhammadiyah 1 berpendidikan
minimal S1, bersertifikat pendidik, menguasai IT, pribadi yang mandiri dan disiplin. Dan sedangkan modal yang kedua itu sosial. Yang pertama forum guru yang memiliki PGRI, IGI, KKG, dan yang kedua itu forum murid yang memilikinya majelis anak soleh atau bisa disebut dengan MAS, polisi cilik, komunitas pencinta budaya daerah, dan yang terakhir organisasi kepramukaan, siaga dan penggalang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan memaparkan hasil pemetaan aset yang telah kami analisis bersama dengan kelompok kami. Kelompok sebelumnya sudah dibahas tentang modal manusia dan modal sosial, dan kami dari kelompok ini akan memaparkan modal politik. Modal politik ini ada beberapa. Yang pertama DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian Lasismu, kemudian Puskesmas, kemudian tabungan simpel atau simpanan pelajar, kemudian modal politik lainnya yaitu kepolisian dan TNI. Yang keempat, yang pertama modal agama dan budaya. Nah, untuk modal agama di sini ada majelis anak soleh, pesantren kilat, kegiatan sholat duha berjamaah, dilanjutkan dengan literasi baca Quran dan tausiah. Kemudian perayaan Maulid, peringatan Hari Santri, peringatan Tahun Baru Islam. Kemudian untuk modal budaya, yang pertama Festival Saloh Karajae, Pekan Kebudayaan Daerah, Lomba Tari Gendang Bulo, Lomba Tunas Bahasa Ibu, dan Pawai Budaya. Demikian dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.